Pernah nggak sih Anda ngerasa bingung dan bertanya-tanya, gimana sih caranya benar-benar sayang sama diri sendiri? Nah, kalau pernah, pembahasan kita kali ini pas banget buat Anda. Kita bakal bedah bareng-bareng cara praktisnya satu persatu, khususnya buat Anda yang mungkin ya ngerasa stuck dan nggak tahu harus mulai dari mana. Yuk, kita mulai aja. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget loh dari kita yang ngerasa kalau mendahulukan diri sendiri itu, ya kayaknya egois banget. Dan perasaan inilah yang sering kali jadi tembok penghalang paling besar buat kita untuk mulai. Nah, ini dia nih, titik awalnya. Jadi sebelum kita ngomongin soal cinta, ada pondasi yang perlu kita bangun dulu. Langkah pertamanya itu bukan soal maksa-maksa diri kita buat langsung rasa cinta, bukan itu. Tapi, belajar buat nerima diri kita apa adanya, seutuhnya. Oke, jadi kuncinya yang pertama, penerimaan diri. Ini adalah titik start yang, wah, paling penting banget dalam perjalanan ini. Karena tanpa penerimaan, yang namanya cinta diri itu rasanya cuma kayak topeng doang, nggak tulus. Nah, lihat deh. Menerima diri sendiri itu bukan cuma soal ngakuin sisi positif kita ya kan? Soal kekuatan kita, kehebatan kita. Itu sih gampang. Tantangan sebenarnya itu justru mau merangkul sisi lainnya juga. Sisi negatifnya, semua masa lalu kita, trauma, bahkan kesalahan dan kegagalan yang pernah kita buat. Intinya, kita lihat kedua sisi ini, yang baik dan yang buruk, dan bisa bilang, oke, inilah gue seutuhnya. Oke, sekarang kita udah paham kan kenapa penerimaan diri itu penting banget. Nah, saatnya kita masuk ke bagian yang lebih praktis yang bisa langsung dicoba. Ada 7 langkah konkret nih, yang bisa jadi semacam peta jalan buat Anda. Betul, ada 7. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Ini benar-benar langkah-langkah nyata yang bisa Anda lakuin satu persatu buat ngebangun kebiasaan baru dalam mencintai diri sendiri. Yuk, kita bahas 4 langkah pertama. Ini semua soal mengubah mindset kita. Yang pertama, berhenti ngomong kasar ke diri sendiri. Jadi, ubah suara kritikus di dalam kepala kita jadi lebih baik. Kedua, stop ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Udah, lepasin aja. Ketiga, belajar buat nyaman sama diri sendiri, bahkan pas lagi sendirian. Dan yang keempat, ini penting banget, belajar bilang enggak. Menetapkan batasan itu perlu buat jaga energi kita. Nah, lanjut ke 3 langkah berikutnya. Ini lebih fokus ke aksi, ke tindakan nyata. Yang kelima, merawat diri sendiri. Yang keenam, jadi lebih berani dalam mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, ini juga krusial, yaitu merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang udah kita capai. Intinya, ini saatnya kita mengubah pikiran jadi tindakan. Coba deh kita bahas lebih dalam sedikit soal merawat diri. Ini tuh bukan cuma soal fisik aja loh, bukan cuma soal olahraga atau makan sehat. Ini lebih luas lagi, pendekatannya menyeluruh. Ini soal gimana cara kita bersikap, gimana kita menampilkan diri kita ke dunia. Semua itu, ya, pada dasarnya nunjukin seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Intinya begini, mulailah dari hal-hal kecil. Nggak perlu kok nunggu momen besar atau melakukan sesuatu yang heboh. Kekuatannya itu justru ada di hal-hal kecil yang konsisten kita lakukan setiap hari. Nah, ini dia. Rayakan hal-hal kecil yang telah Anda capai. Ini penting banget. Kenapa? Karena merayakan kemenangan-kemenangan kecil itu kayak ngasih bahan bakar buat kita. Setiap kali kita mengakui pencapaian kecil, kita itu sebenarnya lagi ngelatih otak kita untuk bisa lihat progres dan ngehargain usaha kita sendiri, sekecil apapun itu. Jadi ingat ya, perjalanan buat mencintai diri sendiri ini tuh bukan lari sprint, tapi maraton. Ini dibangun dari tumpukan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Gak ada hasil yang instan. Kuncinya cuma 2, sabar dan konsisten. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Dari semua yang udah kita bahas barusan, kira-kira langkah kecil apa, cukup satu aja, yang bakal Anda ambil hari ini? Langkah apa yang bisa Anda lakuin buat mulai atau mungkin melanjutkan perjalanan Anda ini? Coba pikirin satu hal dan lakukan. Mulai dari sana.